Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, masih semangat ya belajarnya? Kita akan lanjut ke belajar adab Islam. Nah, di pembelajaran adab Islam kelas 1 itu ada membahas kejujuran. Nah, siapa yang tahu kejujuran itu apa? Nah, sekarang kita baca bareng-bareng ya. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, setiap hari kita berinteraksi atau bergaul dengan keluarga di rumah. Nah, paham? Jadi setiap hari anak-anak itu berinteraksi atau berbicara dengan keluarga di rumah. Kemudian bergaul dengan guru atau teman di sekolah dan bergaul di masyarakat. Jadi kalau di sekolah ini kan kita masih belajar di rumah ya. Jadi untuk belajar di sekolah ini nanti kalau sudah masuk sekolah. Nah, kalau untuk di masyarakat ini apabila kalian bermain dengan teman-temannya ya. Nah, dalam bergaul ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, salah satunya adalah berkata dan berperilaku jujur. Nah, anak yang soleh dan solihah, ada yang tahu tadi jujur itu apa? Jujur itu adalah berkata sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan sesungguhnya apa yang terjadi. Nah, berperilaku jujur adalah bersikap sesuai dengan aturan. Aturan apa? Aturan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, orang-orang yang jujur akan dipercaya oleh orang lain. Dan orang yang jujur juga akan mempunyai banyak teman. Nah, sekarang anak-anak yang soleh dan solihah, siapa yang mau jadi anak yang jujur? Semuanya tentu ingin menjadi anak yang jujur. Nah, karena apa? Karena pengen banyak teman. Kemudian karena ingin dipercaya oleh orang lain. Nah, mulai sekarang kita berusaha untuk berkata jujur ya anak-anak semuanya. Dan jujur juga merupakan perbuatan yang terpuji atau baik. Nah, orang yang jujur akan berkata benar dan tidak berbohong. Orang yang jujur akan menjauhi sifat dusta atau berbohong. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, Allah memerintahkan kita untuk bersikap jujur. Nah, seperti firman Allah di bawah ini. Nah, yuk kita maknai ayat tentang kejujuran dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Itu adalah At-Taubah ayat 119. Nah, dari ayat di atas, anak-anak yang soleh dan solihah, Allah meminta kita untuk selalu bersama orang-orang yang jujur. Orang yang jujur akan bertakwa dan berkata yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa sayang dengan orang-orang yang jujur. Nah, anak-anak, siapa yang tahu bertakwa itu apa? Bertakwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah teladan orang yang sangat jujur, sehingga beliau diberi gelar apa? Al-Amin oleh para sahabatnya. Nah, siapa yang tahu apa arti Al-Amin?
Al-amin artinya orang yang dapat dipercaya dan jujur, ya. Nah, sudah paham al-amin apa? Al-amin adalah yang dapat dipercaya dan jujur. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dan sahabat-sahabatnya menyayangi Nabi Muhammad. Nah, anak-anak yang soleh solihah. Nah, sekarang siapa yang mau disayang Allah dan Nabi Muhammad? Ayo angkat tangannya. Nah, semuanya tentu ingin disayang oleh Allah, Nabi Muhammad maupun sahabatnya. Yuk, kalau mau disayang, kita mulai belajar berkata dan berbuat jujur ya. Nah, kalau sudah paham belajar hari ini tentang apa judulnya tadi? Kejujuran ya, Nak. Nah, di bawah ini ada latihannya. Latihannya adalah nomor 1. Sikap jujur adalah perbuatan yang titik-titik. Nanti jawabannya kalian milih di dalam kotak. Yang benar yang mana ya? Sesuai dengan yang tadi dibahas. Nomor 2, orang yang jujur akan mendapatkan titik-titik Allah. Nah, kemudian anak yang jujur akan menjauhi sifat apa tadi? Menjauhi sifat. Nah, nanti tulis ya. Orang yang jujur titik-titik sesuai dengan kenyataan. Dan nomor 5, jujur merupakan perintah dari siapa? Perintah dari titik-titik. Nah, anak-anak, ini juga ada latihan lagi. Latihannya adalah di bawah ini menjawab dengan kata iya atau tidak. Nah, di bawah ini nomor 1. Nah, hari ini saya sholat subuh tepat waktu. Nah, siapa tadi yang sholat subuh tepat waktu? Nah, kalau iya ditulis iya, kalau tidak berarti tulis tidak. Begitu juga nomor 2. Hari ini saya sudah membaca Al-Quran. Nah, ditulis ya. Kalau sudah berarti iya, kalau tidak berarti tidak. Hari ini saya sudah sholat duha. Kemudian nomor 4, hari ini saya sudah membantu orang tua. Dan nomor 5, hari ini saya sudah belajar. Nah, itu adalah pembahasan adab hari ini. Sudah jelas apa belum, Nak? Nah, jadi untuk latihan adab tadi apa? Ada 2 latihan adab. Latihan yang pertama yaitu menulis atau menjawab pertanyaan yang ada titik-titiknya. Tadi jawabannya adalah memilih di dalam kotak. Yang tugas kedua adalah mengisi titik-titik dengan jawaban iya atau tidak. Nah, kalau sudah paham, ayo kita kerjakan ya. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, hari ini cukup ya belajarnya. Semangat anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.